Yang kita kenal sekarang ini kan itu wakaf melalui uang. Nah, ada kalau jumlahnya atau nominalnya juga lumayan besar. Ya terkadang kalau kita bandingkan dengan kebutuhan dasar kita, ini seakan-akan itu agak berat. Ya, dapat pahala wakaf. Kenapa? Karena nilai manfaat yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah tadi melalui usaha-usaha retail, hasilnya diserahkan kepada musyawarah. Ya, saya bicara ini karena kebetulan saya juga sebagai ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Maluku Utara. Jadi sekaligus saya sosialisasi wakaf uang. Jadi itu perbedaan wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang itu uang, misalnya kita wakafkan 1 juta, uang itulah yang dijadikan sebagai modal untuk segala kepentingan umat. Kita belikan Al-Quran, kemudian 1 juta itu pula belikan bahan-bahan semen untuk bangun sholat, itu namanya wakaf uang. Karena uang yang kita wakafkan itulah yang kemudian digunakan untuk membeli barang-barang untuk kebutuhan umat. Kalau wakaf uang, tadi wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang tidak seperti itu. Ya, uang yang kita wakafkan itu akan kekal dan bisa dikembalikan kepada kita dengan jangka waktu tertentu. Syaratnya adalah kita wakafkan melalui Badan Wakaf Indonesia atau lembaga keuangan syariah. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi buat kita para orang tua, ya orang tua siswa, dalam rangka kita pikirkan pembangunan musola yang ada di MTS Negeri 1 Maluku Tenggara. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah akhir tahun, tentunya tahun 2024. Nah, sebentar lagi ya kita sudah memasuki tahun ajaran baru, dan tentunya musola ini ya sangat mendesak sebenarnya. Ya. Memang saya tawarkan pada kepala madrasah agar mungkin bisa manfaatkan masjid ini. Tetapi sekali lagi bahwa ketika mereka harus sholat itu sebenarnya kan pintu ini dikunci terus ini. Artinya tidak boleh ada siswa yang lalu-lalang di sini pada saat jam pelajaran. Nah, memang sebaiknya bahwa mereka itu bisa melaksanakan ibadah, ya terutama sholat zuhur asar itu sebaiknya dalam lingkungan sekolah. Apalagi kalau ini kadang-kadang juga airnya tidak ada. Itu sudah sekitar 20 atau 30%. Kita tinggal lanjutkan dengan 60 juta rupiah yang tadi sudah terkumpul melalui infak sedekah dari para siswa dan orang tua. Maka insya Allah ya kita para orang tua apakah bersedia untuk ikut membantu pembangunan musola ini ke depannya? Yeah. Bersedia? Iya. Yeah. Ya tentu namanya infak sedekah itu tidak bisa kita tentukan nominalnya, itu masing-masing dari kerelaan kita semua. Mau nyumbang kalau bisa ya dalam bentuk material bangunan saja lah. Nah, semen kah, berapa sak, kemudian daun seng, triplex, ya, batu tela. Ya, kalau semuanya pakai uang lagi nanti khawatirnya akan dilewati terus ya berkurang ya. Kalau misalnya kita kumpulkan 60 juta tahun lalu, bisa jadi tahun 2025 ini ya, karena nilai inflasi lalu kemudian nilai uang berkurang, harusnya 60 juta bisa membeli semua kebutuhan musola, tapi 2025 ternyata masih bisa. Ya, oleh karena itu makanya lebih bagus kita sumbangkan berupa material bangunan. Tapi kalaupun yang ada yang membantu dalam bentuk uang tunai juga tidak masalah. Ya, tapi yang lebih bagus itu kalau menurut saya adalah kita bantu dalam bentuk material bangunan, entah itu semeka, ya, atau pasir, atau tela dan sebagainya. Tergantung kerelaan kita. Berapapun besarnya, insya Allah nanti itu akan tetap membantu. Dan
Dan yang pasti bahwa ketika kita membantu pembangunan sebuah rumah ibadah, dan rumah ibadah itu nantinya akan dijadikan sebagai tempat sholat, selama rumah ibadah itu ditempati untuk sholat, dan selama itu pula insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya atau mengalir selama hidup kita. Saya kira mungkin itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas berbagai kekurangan, dan sekali lagi saya mohon maaf karena sebagai ketua komite baru hari ini kita bisa ketemu ya, karena mungkin faktor kesibukan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.